Kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pemrograman Pascal dengan menggunakan Lazarus ya di sini. Materi yang akan saya lanjutkan ini nantinya adalah tentang perulangan atau looping ya. Beda dengan materi-materi yang sebelumnya. Kalau materi-materi sebelumnya kita kan belum pernah sama sekali untuk melakukan pengulangan atau looping. Makanya nanti di sini kita akan belajar tentang perulangan atau looping di sini. Nah, sebelum masuk materi, saya akan kasih gambaran terlebih dahulu bahwasanya untuk pengulangan atau looping ini itu setiap bahasa pemrograman pasti ada istilah namanya pengulangan atau looping. Tidak hanya di program Pascal saja seperti itu. Nah, untuk itu ya program pengulangan atau looping ini biasa terjadi ya kalau dari sisi pembuatnya menginginkan adanya perulangan seperti itu. Nah, dalam melakukan looping ini tentunya kita harus memiliki variabel ya, variabel penghitungnya ya. Jadi nanti ada variabel yang akan kita tentukan berapa kali kiranya bakal terjadi pengulangan. Nah, nanti tugas dalam variabel ini yang diinginkan pengulangan akan terhenti ya. Jadi kita memang membuat pengulangannya dan kita juga akan membuat kapan pengulangan itu berhenti ya seperti itu dimana nanti variabel bertipe ya integer misalkan seperti itu byte atau word ya itu nantinya kita tentukan ya nantinya tentukan variabel tersebut yang akan melakukan pengulangan yang mana gitu. Nah, selanjutnya ya di dalam pengulangan ini biasanya yang dikenal di sini ada dua nanti. Yang pertama kita lakukan dulu dengan menggunakan for, diikuti dengan to ya dan diakhiri dengan do ya. Nah kemudian nanti di bawahnya ada begin sampai dengan end. Nah titik-titiknya itu adalah nanti adalah eksekusi programnya ya seperti itu ya. Nah nantinya di sini for nanti diikuti dengan nama variabel, terus kemudian indeks awal sampai indeks akhir ya seperti itu. Nah, kemudian bikin diikuti dengan statementnya. Nanti akan kita contohkan dengan latihan dan langsung kita praktekkan dengan menggunakan Lazarus. Ya, kita ambil contoh dulu ya. Kita akan mulai dulu. Contoh pertama, saya ingin membuat 1000 teks hello world ya. Berikut atau kalau 1000 terlalu kebanyakan ya, misalkan seperti itu, kita nggak mungkin menghitung satu persatu, kita coba aja buat aja 10 gitu. 10 hello world berikut kode programnya ya. Nanti seperti itu. Nah, saya sudah menyiapkan Lazarusnya ya. Saya akan matikan dulu untuk antivirusnya untuk beberapa saat. Oke. Nah, kita akan menyiapkan di sini ya. Nah, saya akan coba langsung copy main eksekusi di sini ya. Saya akan siapkan sebuah new program di sini. Nah, oke. Nah, ini ketika sudah saya kopikan ya untuk programnya untuk looping kata hello world ya. Saya mencoba untuk mengganti dengan 10 perulangan ya. Kemudian saya eksekusi. Nah, yang terjadi adalah ini kata-kata hello world-nya terulang sampai dengan 10 kali seperti itu. Nah, tadi kita menggunakan for ya, diikuti dengan to, dengan diikuti do ya, dan kemudian ada begin dan end-nya. Nah, tadi yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya nantinya adalah kita menentukan variabelnya terlebih dahulu. Variabelnya kita berikan nama terserah kita yang ingin kita tentukan, ya, yang kemudian diikuti dengan tipe datanya. Nah, kemudian setelah apa kita lakukan seperti biasa di dalam begin, nah, nanti di sini ada perulangannya ya, yaitu for ya, diikuti dengan nama variabelnya yang diikuti dengan tadi ya perintah awal berapa dari mulai berapa ya sampai dengan berapa gitu ya dan diikuti dengan do. Nah kemudian bikin ini nanti statementnya apa yang ingin kita lakukan. Nah ini dengan menulis write dan di sini diikuti dengan kata hello world. Jadi nanti sebanyak apa namanya hello world ini ya akan terulang sampai dengan tadi for yang kita tentukan di dalamnya. Begitu ya untuk contoh yang pertama ya. Nah, kemudian kita coba contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini
ini ada bentuk perhitungannya ya, berarti bentuk perhitungannya walaupun masih sederhana gitu ya. Kita akan coba ya, kita akan coba di sini ya. Oke. Nah, kita akan coba perhitungan. Kita akan coba eksekusi. Ya, kita close dulu. Nah, nah di sini tidak hanya cuma pengulangan di dalamnya. Kalau tadi kan baru statementnya baru satu ya, hello world ya. Ini pengulangan yang diminta ini adalah nantinya ada tabel semacam tabel ini ya, tabel bilangan ya, bilangan kuadrat dan akar kuadrat ya. Jadi di sini bilangan yang dimunculkan adalah 1 sampai 10 dan ini secara otomatis ya, kuadrat dan akar kuadratnya muncul dari perhitungan yang sudah dibuat di dalam statementnya. Oke. Saya akan ambil contoh di sini ya. Di sini variabelnya menggunakan i besar ya di sini. Kemudian di sini ada kuadrat dan akar dengan tipe data real seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya kita berikan semacam kata-kata terlebih dahulu yang ingin kita masukkan. Di sini ada tabel kuadrat dan akar kuadrat. Kemudian di sini ada bilangan kuadrat, akar kuadrat seperti itu. Nah, jadi nanti yang dihasilkan ya seperti ini ya, ya tabel kuadrat dan akar kuadrat. Di sini ada bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Nah, kemudian kita bisa memberikan perulangannya dimulai dari for tadi ya, i dan kemudian awalannya dimulai dari berapa sampai dengan berapa, diikuti dengan do, kemudian kita berikan bikin di dalamnya statementnya yang akan kita masukkan di sini kuadrat yaitu dari rumus kuadrat ya di sini dengan dikenal dengan nama SQR. Nah, kemudian diikuti nama variabelnya dan kemudian akar juga di sini namanya SQRT, kemudian diikuti dengan apa namanya nama variabelnya. Kemudian return-nya di sini ya. Nah, ini nantinya Anda bisa yang kayak seperti biasanya ya kalau misalkan Anda mau kasih apa namanya titik 20 seperti itu ya. Ini yang dilakukan di dalamnya supaya nanti hasilnya ya munculnya berapa koma gitu ya di belakangnya seperti itu yang ada hasil koma-komanya seperti itu ya. Nah, begitu. Kalau misalkan ini nanti dibuat 0 ya kan, misalkan ya kita coba ya. Tidak 0 ya. Oke. Tadi di hasilnya dibuat 0 di sini kita akan ulangi lagi. Kita akan coba eksekusi. Nah, hasilnya kan malah menjadi bulat seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dibuat tidak bulat ya, nah di sini ya berarti pecahan di sini nanti jangan lupa dibikin 2 seperti itu. Nah, kita ulangi lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu teman-teman untuk contoh yang kedua. Kita akan melanjutkan di contoh yang ketiga ya. Kita akan melanjutkan di contoh yang ketiga. Oke. Nah, sebelum contoh yang ketiga, kita akan lakukan dulu di sini pengenalan selain dengan menggunakan for ya, tadi ya, to diikuti dengan do. Di sini yang kedua ada namanya while do diikuti dengan begin dan end. Sama ada statement di dalamnya. Nah, bedanya apa nanti kita lihat. Adalah suatu langkah looping yang menggunakan ekspresi kondisi logika untuk menjejaki gimana apakah pengulangan masih dilakukan atau tidak. Jika kondisinya masih dianggap benar, maka looping akan jalan terus. Tapi kalau sebaliknya, maka sintak untuk apa namanya dilakukan, maka looping akan terus dilakukan dan sebaliknya lah seperti itu. Nah, intinya di sini ada sebuah kondisi ya, ada sebuah kondisi yang akan ditentukan ya. Nah, kalau tadi kan di for tadi kan kita langsung menentukan awal berapa, selesai berapa kayak gitu. Nah, kalau while di sini ada semacam kondisinya. Nah, while kondisi. Oke. Kita akan coba ya lakukan di contoh yang ketiga di sini. Nah, kita akan mulai menghitung bilangan genap sampai 10. Nanti kita coba latihan yang pertama ini ya. Oke. Bilangan genap sampai 10. Nah, bilangan genap
Oke, kita eksekusi. Nah, bilangan genap ini ya, sampai 10 ini langsung muncul di sini. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, yang kita lakukan apa? Sama, kita masih tetap awalannya dengan menentukan variabelnya. Kemudian I-nya nanti. Nah, ini I-nya nanti kan kalau tadi di for tidak ditentukan I-nya berapa ya, langsung berapa sampai berapa. Ini I-nya diawali dulu kondisinya dari mulai berapa. Nah, ini saya anggap mulai dari 0. Nah, kemudian saya awali bilangan genap kata-katanya seperti itu sampai 10 dan kemudian diikuti dengan well. I-nya nanti ya, I-nya nanti kita berikan statement ya, kondisi di mana I nanti kurang dari sama dengan 10. Jadi I itu nantinya harapannya akan bertambah tapi tidak sampai dengan 10. Kalau kurang dari saja berarti 10-nya dihitung kayak gitu. Nah, kemudian bikin ya, kemudian I-nya nanti kita akan yang dilakukan apa kan belum diberi perintah. Nah, statementnya I-nya nanti plus 2 untuk biar bisa menentukan dia bilangan genap seperti itu ya. Nah, kalau bilangan ganjil nanti kalau bilangan ganjil Anda tinggal nanti mengganti saja bilangan ganjil di sini I-nya nanti diikuti dengan 1 seperti itu. Nanti kita ganti dengan bilangan ganjil misalkan dibuat sampai 20, jangan seperti itu. Anda nanti di sini bisa eksekusi. Ya, bisa eksekusi. Nah, ini bilangan ganjil ya, 1, 3, 5 dan seterusnya sampai sebelum kurang dari sama dengan 20. Seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, itu untuk proses while ya. Oke. Jadi untuk contoh 4 yang untuk bilangan ganjil juga sudah dilakukan ya. Nah, yang terakhir di sini untuk latihan kita yaitu kita menggunakan pengulangan looping dengan menggunakan coba password gitu ya, program coba password. Ya, coba password itu kemarin berapa di UTS ada yang menerapkan untuk yang saya masukkan NIM sama kemudian muncul namanya, kalau dia jalan benar dia langsung lanjut program ada 1 atau 2 orang seperti itu. Nah, harapannya ini dengan saya kenalkan ini nantinya di kesempatan-kesempatan berikutnya ya, Anda akan selalu menggunakan awalan password ini untuk mengidentifikasikan ini NIM sama nama Anda yang Anda buat. Ketika program ini sudah saya buat di sini ya, di Lazarus ini diharapkan ketika program coba password ini nantinya dipakai Anda untuk kegiatan praktikum-praktikum berikutnya ya. Ini nantinya program coba password ini diharapkan ketika nanti program Anda memasukkan sebuah username dan password ketika benar itu akan langsung melanjutkan dari program yang Anda buat setelah itu. Tapi nanti kalau username dan password salah, berarti dia akan berhenti terus meminta username dan password. Kita akan coba ya. Oke. Nah, username di sini kebetulan dibuat masih dengan nama user ya. Oke, dan pas. Nah, seperti ini. Nah, makanya dia langsung ada user selamat datang bla 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 seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita coba buat ya user dan passwordnya salah, misalkan ya A B. Nah, dia langsung meminta user lagi. Ya, jadi akan terus meminta terus. Ya. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman ya semuanya. Latihan kita untuk mengenai perulangan ya saya cukupkan terlebih dahulu. Di sini nanti teman-teman silahkan mengerjakan ya latihan looping ini ya 3 soal ini dan nanti di setiap soalnya diberikan user name dan password Anda sesuai yang saya tentukan di sini. Nah, jadi nanti harapannya Anda username dan passwordnya menggunakan nama dan NIM Anda masing-masing dan nanti kemudian baru dilanjutkan dengan 1, 2, dan 3 soal itu. Ya, demikian ya pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih.